Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembinaan peserta didik, pembinaan kompetensi dan pengembangan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan observasinya di SDN Pulau Gadung 01 Pagi oleh kelompok 5. Yang beranggotakan saya sendiri, Ovinda Octaviana, dan rekan saya Aska Mujahidah, Sherin Laurencia Simanjuntak, Kinayah Awaliyah, dan Titania Susanti. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi pembinaan peserta didik, menurut Arum dan kawan-kawan, pembinaan peserta didik merupakan bentuk layanan dan bimbingan yang diberikan kepada siswa baik di lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya yang dilakukan selama maupun di luar jam pelajaran. Nah, menurut Anawiyah dan kawan-kawan, lebih dalamnya lagi membahas pembinaan peserta didik dalam lingkup minat dan bakat, manajemen pembinaan peserta didik juga merupakan upaya terstruktur dalam membimbing siswa agar potensi bakat dan keterampilan yang mereka miliki dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa pembinaan peserta didik adalah suatu proses pemberian layanan dan bimbingan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kegiatan belajar, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, keterampilan, moral, mental, dan karakter peserta didik secara optimal. Tujuan dari pembinaan peserta didik sendiri adalah, menurut Arum dan kawan-kawan, yang pertama, tujuan pembinaan peserta didik untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas, memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Dan yang keempat, mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Lalu yang kelima, agar pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dapat tercapai. Fungsi dari pembinaan peserta didik sendiri adalah pada umumnya fungsi pembinaan peserta didik ini sejatinya sejalan dengan tujuan utama pendidikan nasional, yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri mereka secara maksimal. Nah, adapun fungsi-fungsi pembinaan peserta didik yang antara lain yaitu yang pertama, pengembangan individualitas. Pembinaan bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam mengasah potensi individual mereka secara optimal. Potensi ini mencakup kecerdasan umum, bakat khusus, serta kemampuan lainnya yang dimiliki sejak lahir. Lalu yang kedua adalah pengembangan sosial. Pembinaan juga membantu peserta didik agar mampu bersosialisasi dengan baik dengan teman sebaya, keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat luas. Dan yang ketiga, fungsi lainnya adalah penyaluran aspirasi dan harapan. Fungsi ini berperan dalam membantu peserta didik menyalurkan minat, hobi, dan harapannya. Hal ini penting karena aspirasi pribadi dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri secara menyeluruh. Fungsi selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Aspek ini penting agar peserta didik merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, mereka juga akan belajar peduli terhadap kesejahteraan orang lain di sekitarnya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara pembinaan kompetensi dan pengembangan bakat minat. Mengutip dari Arum dan kawan-kawan, materi pembinaan dijabarkan dalam berbagai jenis kegiatan yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Nah, pada dasarnya terdapat 8 komponen pembinaan peserta didik yang utama, yaitu yang pertama, pembinaan keimanan dan ketakwaan. Dan yang kedua, pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan. Ketiga, pembinaan seni dan budaya. Lalu yang keempat, pembinaan wawasan kebangsaan. Yang kelima, pembinaan kepemimpinan. Keenam, pembinaan budi pekerti dan kepribadian. Dan yang ketujuh, pembinaan kreativitas. Serta yang kedelapan adalah inovasi. Nah, salah satu strategi pelaksanaan pembinaan peserta didik adalah strategi pengelompokan bakat dan minat yang ditujukan untuk memadukan program yang bersifat akademik dan non-akademik melalui program ekstrakurikuler. Nah, jangkauan kompetensi yang diharapkan itu meliputi aspek intelektual, sikap emosional, dan keterampilan. Nah, mengapa ekstrakurikuler diperlukan? Ekstrakurikuler sangat diperlukan guna melengkapi ketercapaian kompetensi yang diprogramkan dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, aspek-aspeknya adalah yang pertama, kemampuan intelektual. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik mempelajari hal-hal baru dan memperluas pengetahuan mereka melalui berbagai aktivitas dan proyek. Misalnya, kegiatan olahraga dapat membantu peserta didik memahami konsep fisika, sementara kegiatan seni dapat membantu mereka memahami sejarah dan budaya. Lalu, aspek yang kedua adalah kemampuan emosional.
Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik membangun kepercayaan diri, memperkuat hubungan sosial, dan mengatasi stres melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru. Lalu aspek yang ketiga adalah kemampuan spiritual. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai dan keyakinan spiritual yang mereka yakini melalui kegiatan-kegiatan seperti kebaktian dan kegiatan spiritual lainnya. Lalu aspek yang keempat adalah kemampuan sosial. Ekstrakurikuler dapat membantu peserta didik membangun keterampilan sosial dan memperkuat hubungan dengan teman-teman, guru, dan anggota masyarakat melalui berbagai aktivitas kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Cerin dipersilahkan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam pembinaan peserta didik. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peranan yang sangat penting karena menyediakan ruang bagi pengembangan potensi secara holistik yang tidak selalu tercapai melalui kegiatan intrakurikuler. Dalam konteks pendidikan modern, ekstrakurikuler dipandang sebagai sarana untuk membentuk karakter, meningkatkan kompetensi sosial, serta menumbuhkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Nah, adapun menurut Suyanto dan Sumarna 2015, kegiatan ekstrakurikuler berfungsi sebagai media pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik melalui pengalaman langsung, baik dalam aspek tanggung jawab, disiplin, maupun kerjasama tim. Nah, adapun menurut Fredericks dan Eccles 2014 menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam aktivitas ekstrakurikuler dapat mengurangi risiko perilaku penyimpangan serta meningkatkan keterikatan siswa terhadap lingkungan sekolah. Nah, kita juga masuk ke dalam fungsi kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang proses pendidikan di sekolah. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 81A tahun 2013, kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi yang tertera di PPT, fungsi pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Nah, fungsi pengembangan sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik di luar konteks kurikulum formal. Dengan demikian, siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi kemampuan diri yang tidak selalu dapat difasilitasi dalam kegiatan intrakurikuler. Misalnya, siswa yang memiliki minat dalam bidang seni pertunjukan, kepemimpinan, atau olahraga akan mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan bakatnya melalui wadah ekstrakurikuler yang sesuai. Selanjutnya, fungsi sosial dari kegiatan ekstrakurikuler diarahkan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab kerjasama, empati, dan kepedulian sosial. Nah, melalui interaksi dalam kelompok ekstrakurikuler ini, siswa belajar memahami perbedaan, menyelesaikan konflik, dan membangun solidaritas. Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter yang menekankan pentingnya membentuk kepribadian dan nilai-nilai sosial yang luhur pada peserta didik. Nah, adapun fungsi rekreatif dalam kegiatan ekstrakurikuler juga tidak kalah penting. Nah, fungsi ini itu menekankan aspek kesenangan, kenyamanan, kebebasan, dan dalam berkegiatan. Nah, melalui kegiatan yang bersifat non-formal ini, peserta didik dapat mengurangi kejenuhan akibat rutin belajar di kelas mereka, sehingga berdampak positif pada kesehatan mental dan motivasi belajar mereka. Nah, kegiatan seperti seni, musik, olahraga, hingga kegiatan alam terbuka memberi efek relaksasi, sekaligus mengasah kreativitas dan kebugaran siswa. Nah, dalam kajian psikologi juga mengatakan, kegiatan yang menyenangkan diyakini dapat meningkatkan hormon dopamin yang berperan dalam memperkuat memori dan semangat belajar. Dan yang terakhir, fungsi karir, yang merupakan salah satu fungsi jangka panjang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kesiapan karir mereka dan pemahaman mereka terhadap dunia kerja melalui ekstrakurikuler yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu seperti kewirausahaan, teknologi informasi, jurnalistik, atau kegiatan keprofesian lainnya. Nah, siswa ini mulai dikenalkan dengan lingkungan profesional secara bertahap. Hal ini mendukung prinsip career education dalam pendidikan menengah yang menekankan pentingnya pembekalan soft skills dan hard skills sejak dini untuk menghadapi persaingan global. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berperan sebagai pelengkap pendidikan formal, tetapi juga memiliki fungsi substantif yang mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dampak positif kegiatan ekstrakurikuler terhadap perkembangan peserta didik. Nah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang menyeluruh dan tidak hanya berperan sebagai penunjang kegiatan akademik, namun juga sebagai wahana pengembangan kepribadian, karakter, dan keterampilan hidup atau yang disebut life skills peserta didik. Nah, berikut adalah dampak positif yang ditimbulkan. Yang pertama, ada pengembangan potensi, bakat, dan minat. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi diri mereka, terutama yang tidak dapat diakomodasi dalam kurikulum inti. Misalnya, siswa yang memiliki minat dalam bidang seni, olahraga, atau teknologi dapat mengasah keterampilannya dalam secara lebih terarah melalui kegiatan seperti klub musik, futsal, robotik, dan lainnya. Nah, yang kedua, pembentukan karakter positif. Melalui ekstrakurikuler juga, siswa dilatih untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, jujur, serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan seperti pramuka, paskibra, atau organisasi siswa atau yang disebut OSIS mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Nah, ini yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Yang ketiga, peningkatan soft skills dan keterampilan sosial.
Nah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan tempat yang ideal untuk melatih soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, problem solving, kepemimpinan, dan pengelolaan waktu. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia nyata, baik di jenjang pendidikan. Lalu yang keempat ada meningkatkan motivasi dan prestasi akademik. Nah, secara tidak langsung, kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan dorongan psikologis yang positif bagi siswa dalam kegiatan akademiknya. Nah, keseimbangan antara kegiatan belajar dan kegiatan pengembangan diri dapat membantu siswa lebih fokus, bahagia, dan termotivasi dalam menjalani proses belajar. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pastinya. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini juga mendorong peserta didik untuk menjadi seorang yang mandiri dan tanggung jawab atas tugas atau peran yang mereka emban, baik sebagai anggota maupun pemimpin dalam sebuah kegiatan. Nah, ini memberikan pengalaman nyata dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan. Nah, lanjut kita masuk ke dalam peran ekstrakurikuler dalam membentuk karakter dan soft skills. Nah, kegiatan ekstrakurikuler memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter dan mengembangkan soft skill peserta didik. Dalam dunia pendidikan saat ini, pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan non-formal seperti ekstrakurikuler yang memberikan ruang yang lebih luas untuk praktik nyata nilai-nilai kehidupan. Nah, karakter seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan dapat dibentuk secara alami melalui dinamika kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Nah, yang pertama, ada pembentukan karakter melalui ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, melalui keterlibatan dalam kegiatan seperti pramuka, organisasi siswa, olahraga, maupun seni, siswa terbiasa menghadapi situasi yang mengharuskan mereka berperilaku disiplin, tanggung jawab, jujur, serta bekerja sama dengan sesama mereka. Nah, nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik melalui proses sosial yang terjadi secara berulang dan konsisten. Lalu, ada pengembangan soft skill yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, soft skill atau keterampilan non-teknis menjadi aspek yang semakin penting dalam era globalisasi dan dunia kerja modern. Kegiatan ekstrakurikuler mendukung pengembangan keterampilan seperti komunikasi efektif, kepemimpinan kerjasama, kemampuan mengambil keputusan, serta empati sosial. Lalu ada yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri dan kecerdasan sosial emosional. Melalui ekstrakurikuler ini juga, peserta didik berkesempatan untuk menemukan minat dan potensinya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam mengemukakan ide, berinteraksi dengan orang lain, dan tampil di depan umum. Lalu, yang terakhir ada instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ekstrakurikuler ini juga bukan hanya sekedar pelengkap kurikulum, tetapi menjadi instrumen penting dalam membantu sekolah mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berketerampilan, serta berakhlak mulia. Kita masuk ke dalam strategi pembinaan kompetensi melalui ekstrakurikuler. Nah, berikut ini adalah strategi pembinaan kompetensi melalui ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, pemetaan minat dan bakat. Nah, ini tuh penting dilakukan agar mereka terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan potensi masing-masing. Lalu yang selanjutnya kita bisa mengintegrasi nilai karakter siswa tersebut. Nah, ini itu dalam kegiatan menjadi kunci agar aktivitas ekstrakurikuler tidak hanya berfokus pada keterampilan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang utuh. Lalu, ada pendekatan partisipatif. Nah, ini tuh perlu diterapkan di mana siswa diberikan kesempatan untuk merancang dan mengelola kegiatan mereka sendiri dengan bimbingan guru atau pembina. Nah, hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab, kemampuan kepemimpinan, serta keterampilan kolaborasi. Lalu, yang selanjutnya ada evaluasi berkala. Nah, evaluasi berkala ini perlu dilakukan untuk memantau perkembangan kompetensi siswa. Evaluasi tidak harus dalam bentuk tes, melainkan bisa melalui observasi, portofolio, maupun refleksi diri. Nah, yang terakhir, keterlibatan kolaborasi dengan pihak luar. Nah, keterlibatan dengan pihak luar ini seperti alumni, komunitas lokal, dan dunia industri juga dapat memperkaya pengalaman siswa serta menambah relevansi kegiatan ekstrakurikuler terhadap kebutuhan masa depan mereka. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah pengembangan bakat dan minat peserta didik. Oke, di sini kita akan bahas dari satu persatu mengenai apa itu bakat, apa itu minat. Untuk minat sendiri adalah kecenderungan yang stabil dalam diri seseorang untuk terus mengingat dan memberi perhatian pada aktivitas tertentu. Ketertarikan dan keterikatan yang muncul secara alami membuat seseorang fokus dan memperhatikan aktivitas atau objek tersebut dengan sungguh-sungguh, bahkan tanpa dorongan dari luar. Nah, seseorang yang memiliki minat pada suatu kegiatan biasanya akan merasa antusias saat melakukannya, senang membicarakannya, dan berusaha keras menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak tertarik pada suatu aktivitas, hal itu menunjukkan bahwa ia memang tidak memiliki minat terhadapnya. Lalu untuk bakat,
Bakat di sini adalah kemampuan unggul yang dimiliki seseorang yang memungkinkan dirinya meraih prestasi tinggi dalam satu atau lebih bidang tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang peserta didik mungkin memiliki bakat dalam bidang akademik, seni tari, dan olahraga sekaligus, sementara peserta didik lainnya mungkin hanya berbakat dalam bidang akademik saja. Nah, perbedaan ini mencerminkan keragaman potensi yang perlu dikenali dan dikembangkan secara optimal. Lalu, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan bakat peserta didik?